Pi Network Indonesia. Setelah bertahun-tahun menambang Pi lewat layar ponsel, jutaan pionir di Indonesia masih menyimpan satu pertanyaan yang sama. Kapan semua ini akhirnya punya nilai nyata? Kapan KYC selesai? Kapan ekosistemnya berjalan? Dan kapan Pi bisa benar-benar dipakai, bukan hanya dilihat sebagai angka di layar? Pertanyaan itu wajar. Karena selama ini, perjalanan kita dipenuhi harapan, kebingungan, dan penantian panjang. Banyak yang sudah melewati ratusan sesi mining, namun tetap belum bisa merasakan utilitas nyata. Banyak yang sudah berhasil KYC, tapi masih menunggu kapan ekosistemnya benar-benar hidup. Dan sebagian lainnya mulai bertanya, apakah semua ini akan benar-benar sampai tujuan? Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu yang besar akhirnya muncul. Pi Network resmi merilis DEX, AMM, dan token tools di lingkungan testnet, fitur yang tidak hanya menambah tombol baru di aplikasi, tapi membuka pintu pertama menuju dunia utilitas nyata. Untuk pertama kalinya, pionir bisa melihat sendiri bagaimana Pi bergerak ke arah sistem ekonomi digital yang sesungguhnya. Hari ini, kita akan membongkar apa arti update besar ini bagi pionir Indonesia, bagaimana fitur baru ini mengubah arah Pi, seberapa besar peluangnya di negara kita, bagaimana hubungannya dengan masa depan 6G dan Web 3, risiko apa yang harus kita pahami, dan strategi apa yang bisa dilakukan sekarang agar kita tidak sekadar menunggu, tapi ikut membangun masa depan Pi itu sendiri. Selamat datang di pembahasan lengkap yang akan membuka mata Anda tentang kemana sebenarnya Pi Network sedang menuju. Kebangkitan Digital Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan minat kripto yang tidak bisa diabaikan. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, jutaan pengguna baru mulai masuk ke dunia aset digital, bukan karena FOMO semata, tetapi karena mereka melihat peluang baru yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Fenomena terbesar datang dari kelompok non-banker dan mobile first. Banyak dari mereka yang selama ini tidak punya akses perbankan penuh, kini justru menjadi pengguna aktif dompet digital dan platform Web 3. Smartphone yang ada di tangan mereka bukan hanya alat komunikasi, tapi juga pintu masuk menuju ekonomi digital yang lebih luas. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia juga semakin sigap menyusun fondasi regulasi. Bapepti memperkuat kerangka hukum, sementara pembentukan bursa kripto nasional menandai era baru di mana aset digital tidak lagi bergerak di wilayah abu-abu. Ekosistemnya sedang dibangun, perlahan, tapi jelas arahnya. Semua ini membuat Indonesia menjadi salah satu kandidat terkuat untuk adopsi massal Web 3 di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang besar, penetrasi internet yang tinggi, dan budaya digital yang cepat beradaptasi menciptakan kondisi ideal bagi teknologi baru seperti blockchain, AI, hingga ekonomi terdesentralisasi untuk berkembang. Dan ketika tren global semakin miring ke arah Web 3 dan AI, Indonesia bukan lagi hanya mengikuti, kita mulai menjadi bagian dari gelombang itu. Disinilah Pi Network melihat peluang luar biasa, dan disinilah kita masuk ke fase berikutnya dari perjalanan ini. Revolusi mobile first yang cocok untuk Indonesia. Pi Network lahir dari satu ide sederhana namun sangat kuat. Setiap orang berhak ikut serta dalam ekonomi digital, bahkan tanpa perangkat mahal atau kemampuan teknis rumit. Tidak perlu GPU, tidak perlu rig mining, tidak perlu modal besar. Cukup dengan smartphone yang sebagian besar orang Indonesia sudah miliki. Inilah alasan mengapa Pi dengan cepat menjadi fenomena di Indonesia. Negara ini punya penetrasi smartphone yang luar biasa tinggi, bahkan di daerah yang akses banknya terbatas. Banyak yang belum masuk sistem finansial formal, tapi hampir semua memiliki ponsel. Bagi jutaan orang, Pi menjadi kesempatan pertama untuk mencoba teknologi blockchain tanpa hambatan. Ditambah lagi dengan ekonomi informal yang besar dan kultur komunitas yang sangat kuat. Indonesia adalah negara yang suka bergotong royong, suka berbagi informasi, suka membangun komunitas, dan Pi tumbuh subur di lingkungan seperti ini. Gerakan kolektif para pionir menjadi daya dorong utama ekspansi Pi di tanah air. Lalu, bagaimana perjalanan Pi sejauh ini? Kita berada di fase yang sangat krusial, pergeseran dari versi DEX dan AMM testnet menuju mainnet. Setelah bertahun-tahun fokus pada pembangunan jaringan dan KYC, kini arah Pi mulai jauh lebih jelas. Pi tidak lagi sekadar aplikasi mining di smartphone, Pi sedang berubah menjadi ekosistem yang bisa dipakai, diuji, dan dibangun oleh komunitas. Dan untuk Indonesia, yang sangat mobile first dan komunitas driven, ini adalah kombinasi yang bisa mengubah segalanya. Update terbaru, DEX, AMM, token tools. Pi Network kembali membuktikan bahwa pengembangannya tidak berhenti. Langkah besar DEX, AMM, dan token tools kini telah hadir di lingkungan testnet, bukan mainnet, dan justru ini membuatnya aman untuk eksplorasi, eksperimen, dan simulasi tanpa risiko kehilangan aset. Melalui rilis ini,
Pionir akhirnya bisa merasakan gambaran awal dari ekonomi terdesentralisasi yang sedang dibangun Pi. Di dalam wallet testnet, muncul dua tombol baru yang sebelumnya tidak pernah ada, DEX dan AMM. Ini bukan sekadar tampilan, ini adalah bukti teknis bahwa fondasi Web3 Pi mulai digelar satu persatu. Lalu, apa yang sekarang bisa dicoba oleh komunitas? Pertama, Swap Token. Pengguna bisa menukar token testnet dalam mekanisme on-chain tanpa perantara, memberi gambaran bagaimana transaksi Piklak berjalan sepenuhnya terdesentralisasi. Kedua, membuat liquidity pool. Pionir dapat memasukkan dua token testnet ke dalam satu pool untuk memahami cara kerja likuiditas, konsep inti di setiap DEX modern. Ketiga, membuat token komunitas. Dengan token tools, Pionir dapat membuat token berbasis testnet, menguji fungsinya, dan melihat bagaimana ekosistem Pi akan bekerja saat utilitas mulai berjalan di mainnet. Yang paling penting, kehadiran fitur ini bukan kosmetik. Ini adalah fondasi utilitas yang sedang dibangun dari bawah. Pertukaran, likuiditas, pembuatan aset digital, semuanya adalah elemen inti dari ekosistem Web3 yang matang. Dan perlu ditegaskan, ini merupakan langkah terbesar sejak Pi memasuki fase Open Mainnet Blockchain pada Februari 2025. Ketika sebagian orang meragukan progres Pi atau mempertanyakan pergerakan harganya, update ini menjawabnya dengan sangat jelas, core team tidak sedang diam. Mereka sedang membangun. Pelan, stabil, dan berfokus pada infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan sebelum Pi memasuki open economy. Inilah momen yang menunjukkan bahwa Pi bukan lagi sekadar proyek komunitas, tetapi platform yang sedang mempersiapkan diri untuk berdiri sejajar dengan jaringan Web3 besar lainnya. Update KYC, akses dan kendala aktual. Di tengah pesatnya perkembangan ekosistem Pi, satu proses yang tetap menjadi penentu utama masa depan setiap pionir adalah KYC. Inilah gerbang yang memastikan bahwa pengguna Pi adalah manusia nyata, bukan bot, dan inilah fondasi yang menjaga keamanan jaringan saat menuju mainnet terbuka. Dalam pembaruan resmi terbaru, core team mengumumkan langkah besar yang selama ini ditunggu jutaan pionir. Standar KYC kini telah diperkuat dengan teknologi AI, menggunakan sistem yang sama dengan Fast Track KYC. Integrasi ini membuat proses validasi jauh lebih cepat dan lebih skalabel, karena AI kini mampu memotong antrian aplikasi yang menunggu pemeriksaan manusia hingga 50%. Artinya, jutaan permohonan yang sebelumnya tertunda mulai bergerak lagi, membuka kesempatan lebih besar bagi pionir untuk segera masuk ke ekosistem mainnet. Namun perlu dipahami, Fast Track KYC dan Standard KYC bukan hal yang sama. Fast Track hanyalah jalur untuk membuka akses wallet mainnet lebih cepat, bukan untuk memigrasikan saldo. Untuk bisa memindahkan Pi ke mainnet, pionir tetap harus menyelesaikan Standard KYC sepenuhnya, termasuk liveness check, serta seluruh syarat dalam mainnet checklist, seperti penetapan wallet, 2FA, dan penandatanganan TEM. Di Indonesia, tantangan teknis tetap terasa. Banyak pionir gagal karena foto iktp blur, selfie tidak sesuai panduan, dokumen terpotong, atau data kependudukan tidak cocok. Masalah kecil seperti ini bisa menunda proses berhari-hari atau berminggu-minggu. Inilah mengapa edukasi komunitas menjadi sangat penting, bukan untuk mencari jalan pintas, tetapi memastikan pionir tahu cara mengirim data yang benar sejak awal. Selain itu, praktik jual beli Pi secara ilegal masih sering muncul, terutama dari pengguna baru yang belum memahami aturan. Ini berbahaya karena melanggar ketentuan jaringan dan bisa membuat akun diblokir. Pi saat ini berada di fase transisi menuju open ecosystem, dan menjaga integritas jaringan adalah prioritas utama. Dari sisi eksternal, pasar juga memberi gambaran tambahan. Aliran keluar Pi dari exchange masih cukup besar, menunjukkan bahwa nilai Pi sedang mencari titik keseimbangan. Ini bukan fokus Pi Network saat ini, tetapi tetap menjadi indikator bahwa ekosistem harus memiliki utilitas dan kestabilan sebelum harga benar-benar menemukan bentuknya. Intinya, pembaruan AI KYC menegaskan satu hal penting. Pi memang bergerak maju, tetapi proses verifikasi, keamanan, dan disiplin komunitas tetap menjadi fondasi utama sebelum Pi benar-benar bisa memasuki era berikutnya, era utilitas nyata, adopsi massal, dan ekonomi digital yang lebih matang. Indonesia sebagai kripto testbed. Pi, 6G, ekonomi masa depan. Jika kita melihat secara lebih menyeluruh, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis sebagai tempat uji coba teknologi Web3. Dengan ribuan pulau yang tersebar, Indonesia membutuhkan model konektivitas yang tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur terpusat. Dalam konteks seperti ini, konsep jaringan terdesentralisasi, termasuk blockchain, menjadi sangat relevan karena memungkinkan akses digital tumbuh dari level komunitas, bukan hanya dari pusat. Selain itu, Indonesia memiliki populasi muda yang besar dan sangat akrab dengan ekosistem mobile first. Masyarakat terbiasa menggunakan dompet digital, layanan online, hingga transaksi harian langsung melalui smartphone.
Pola ini selaras dengan pendekatan Pi Network yang menekankan kemudahan akses dan peran komunitas dalam mendorong adopsi. Memasuki era 6G, peluang tersebut menjadi semakin luas. 6G bukan hanya peningkatan kecepatan, tetapi membawa konsep seperti AI Native Networks, edge computing, IoT berskala besar, serta hyperconnectivity yang memungkinkan setiap perangkat berfungsi sebagai node cerdas tanpa ketergantungan pada server pusat. Dalam ekosistem seperti ini, Pi memiliki potensi untuk menjadi lapisan ekonomi digital yang ringan, cepat, dan efisien, cocok untuk transaksi mikro, integrasi IoT, dan aplikasi komunitas. Gambaran sederhananya bisa terlihat dalam beberapa contoh. Sekolah di daerah dapat memanfaatkan wallet Pi untuk memberikan insentif pembelajaran digital kepada siswa. Pasar tradisional dapat melakukan transaksi ultra cepat dengan perangkat sederhana tanpa memerlukan infrastruktur perbankan yang kompleks. Koperasi desa dapat menggunakan token komunitas untuk mengatur modal dan distribusi hasil panen secara transparan. Bahkan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pendanaan mikro berbasis smart token dengan proses yang lebih mudah dibandingkan sistem finansial tradisional. Jika disatukan, semua perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya pengguna teknologi, tetapi bergerak menjadi laboratorium nyata bagi masa depan ekonomi digital terdesentralisasi. Perpaduan antara ekosistem Pi dan perkembangan menuju era 6G membuka peluang bagi lahirnya fondasi ekonomi baru yang berkembang dari komunitas untuk komunitas. Ekosistem lokal, komunitas, hackathon, dan utilitas nyata. Salah satu fondasi terpenting yang akan menentukan arah masa depan Pi Network adalah ekosistem yang dibangun oleh komunitas dan para pengembang. Tahun 2025 menjadi momen penting dengan diselenggarakannya hackathon global, di mana developer dari berbagai negara didorong untuk membangun aplikasi nyata yang memanfaatkan Pi sebagai alat transaksi utama. Bagi Indonesia, ini membuka peluang besar. Minat komunitas lokal sangat tinggi, dan semakin banyak talenta muda mulai mempelajari konsep ekonomi digital Web 3. Walaupun belum ada laporan resmi yang merinci proyek-proyek dari Indonesia, antusiasme ini menunjukkan bahwa potensi untuk berkembang sangat besar. Apabila ekosistem Pi berkembang semakin matang, developer Indonesia berpeluang untuk membangun berbagai utilitas yang relevan secara lokal. Misalnya, token komunitas untuk mengelola kegiatan daerah, mini game edukatif untuk mengenalkan dasar blockchain, sistem transaksi peer-to-peer sederhana untuk pertukaran barang dan jasa, atau bahkan tools portofolio yang membantu pengguna memahami mekanisme DeFi. Semua potensi ini tumbuh dari satu kekuatan besar, komunitas. Di Indonesia, penyebaran informasi secara organik, melalui grup WhatsApp, Facebook, Telegram, hingga edukasi di YouTube, mempunyai efek domino yang sangat kuat. Dalam waktu singkat, satu komunitas kecil dapat berkembang menjadi ribuan anggota yang saling mendukung. Ruang eksperimen seperti ini sangat penting. Meskipun sebagian utilitas tersebut masih berupa gagasan atau simulasi di testnet, ekosistem komunitas memberi landasan awal yang dapat membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling siap ketika seluruh fitur Pi diluncurkan secara penuh di DEX Open Mainnet. Risiko, realita, dan harapan seimbang. Di balik semua perkembangan positif, pionir tetap perlu memahami bahwa ekosistem Pi berada pada fase yang sensitif. Risiko selalu ada, dan dengan menyadarinya, komunitas dapat melangkah lebih bijak. Salah satu risiko yang sering muncul adalah volatilitas pasar, terutama karena sebagian besar persepsi harga di komunitas tidak selalu selaras dengan harga yang terbentuk di bursa resmi. Setelah Open Mainnet berjalan, Pi sudah diperdagangkan di beberapa CX besar seperti OKX, Gate.io, Bitget, dan Pioneer. Harga yang terlihat di platform-platform tersebut muncul dari mekanisme pasar global, dari proses jual-beli nyata yang terjadi antara pengguna. Karena itu, apabila seseorang ingin menukar Pi ke mata uang fiat, bursa resmi inilah jalur yang aman dan legal. Namun masih banyak komunitas yang meyakini bahwa harga Pi yang sebenarnya akan jauh lebih tinggi, atau bahwa akan ada harga berbeda di masa depan. Persepsi ini dapat menimbulkan spekulasi berlebihan, terutama bila transaksi dilakukan di luar ekosistem resmi. Edukasi menjadi sangat penting agar pengguna tidak terjebak dalam harga yang tidak didasarkan pada mekanisme pasar. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi nasional. Indonesia memiliki kerangka hukum aset digital yang berkembang cepat. Aturan yang ketat dapat memberikan perlindungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kecepatan adopsi jika tidak selaras dengan inovasi. Karena itu, pionir perlu mengikuti perkembangan regulasi secara berkala. Keamanan wallet juga tidak kalah penting. Banyak pengguna belum memahami bahwa seed phrase adalah kunci utama dari seluruh aset mereka. Jika hilang atau diberikan kepada pihak lain, aset tersebut tidak dapat dipulihkan. Pada fase pengembangan seperti sekarang, menjaga keamanan pribadi harus menjadi prioritas. Realita lain yang harus diterima adalah bahwa Pi belum berstatus sebagai alat pembayaran resmi. Ekosistemnya masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan utilitas, bukan menjadi mata uang legal. Namun,
dari sisi teknologi, fondasinya semakin kuat. Konsistensi developer dalam menciptakan aplikasi, partisipasi komunitas, dan integritas jaringan adalah kunci yang menentukan nilai Pi dalam jangka panjang. Masa depan Pi Network di Indonesia. Dengan semakin cepatnya KYC berkat integrasi AI, Pi Network kini berada di posisi yang jauh lebih matang untuk memasuki fase berikutnya, fase di mana identitas digital, utilitas, dan transaksi akan bergerak secepat evolusi jaringan telekomunikasi itu sendiri. Dan ketika dunia bersiap menuju era 6G, Indonesia justru berada di momen paling tepat untuk memimpin perubahan ini. 6G bukan hanya soal kecepatan. 6G adalah tentang konektivitas cerdas, edge computing, sensor real-time, dan teknologi yang memungkinkan transaksi mikro berlangsung dalam hitungan milidetik. Dalam lanskap baru ini, Pi Network bisa menjadi lapisan ekonomi digital yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, dari pembayaran mikro, aplikasi komunitas, hingga ekosistem Web 3 yang benar-benar inklusif. Itulah mengapa Indonesia punya peluang luar biasa. Populasi muda, budaya komunitas yang kuat, adopsi smartphone yang masif, ditambah Pi yang terus meningkatkan infrastruktur seperti DEX, AMM, token tools, dan KYC berbasis AI, semuanya saling melengkapi. Jika Pi terus berkembang menuju era 6G, maka pionir Indonesia lah yang berpotensi menjadi generasi pertama yang merasakan bentuk awal dari ekonomi digital terdesentralisasi. Dan peran Anda ada di tengah perjalanan ini. Bukan hanya menunggu, tetapi ikut membangun, mencoba fitur testnet, mendukung developer lokal, mengikuti hackathon, dan menjaga komunitas tetap sehat. Setiap tindakan kecil hari ini akan menjadi pondasi besar ketika Pi memasuki ekosistem 6G dan Web 3 yang sebenarnya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar pendapat Anda. Fitur mana yang paling ingin Anda coba? DEX, AMM, atau token tools? Tulis komentar Anda. Pengalaman Anda bisa menjadi panduan bagi jutaan pionir lain di Indonesia. Dan terakhir, bantu video ini menjangkau lebih banyak pionir dengan menekan like, subscribe, dan tombol hype. Karena setiap dukungan dari Anda membantu ekosistem ini tumbuh lebih cepat. Pi Network bukan tentang jalan cepat kaya. Ini tentang membangun masa depan, setahap demi setahap, oleh jutaan pionir yang percaya pada kekuatan teknologi Indonesia di era 6G dan Web 3.